Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ibu semuanya, pertama sekali mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Allah masih berikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dari seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita menjadikan kita hamba yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya tak lupa pula kita berselawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan kita selalu memperbanyak selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kiranya kita layak dan berhak mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hari Kamis kemarin kita sudah membahas ayat 212 dan 213. Intinya dari ayat 212 ini adalah dunia ini dijadikan hiasan bagi orang kafir. Sehingga dikatakan bagi orang kafir ketika diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala itu dianggap istidraj. Apa itu istidraj? Segala sesuatu yang Allah berikan yang membuat mereka lalai sehingga mereka jatuh kepada azabnya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan bagi orang yang beriman, apa tujuannya harta itu diberikan? Yaitu sebagai fitnah. Apa itu fitnah? Cobaan. Kalau dia bisa membawanya kepada ke jalan kebaikan, maka berhasillah dia. Kemudian asbabun nuzul ayat 212 ini adalah bagaimana celaan atau ejekan orang kafir kepada orang beriman. Salah satunya Abu Jahal, Abu Lahab mengatakan kepada Ibnu Mas'ud, ngapain capek-capek orang beriman ini harus mengekang diri, disuruh sholat, disuruh puasa, disuruh zakat, disuruh haji dan ibadah-ibadah lainnya. Maka kata Allah, tolak ukur seseorang itu dikatakan baik atau tidaknya, yaitu mereka adalah walladzina taqaw fawqahum yaumal qiyamah. Takwa adalah tolak ukur dikatakan orang itu mulia. Kenapa? Karena perkara rizki semuanya Allah berikan. Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Itulah pembahasan ayat yang kemarin. Sekarang kita masuki ayat 214-nya. Ayat ini membahas, kalau sebelumnya kita membahas bagaimana orang-orang yang beriman itu diperintahkan disuruh berbakti kepada kedua orang tua, baik secara tauhid, baik secara akidah, baik secara akhlak. Ada penjelasan beriman kepada Allah, hari akhir, kitab, dan lain sebagainya. Kemudian berbakti kepada orang tua, memberikan harta yang terbaik. Kemudian diperintahkan untuk qisas, diperintahkan lagi untuk wasiat, diperintahkan untuk berpuasa, diperintahkan untuk i'tikaf, diperintahkan untuk haji. Dilarang juga kita untuk mengerjakan menyogok, kemudian memakan harta yang batil. Nah, ketika orang yang beriman itu melakukan semua dari amalan ibadah tersebut, jangan dibilang gampang saja dia untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Dari seluruh ibadah yang akan kita kerjakan itu pasti ada ujian dan tantangannya. Makanya Allah berfirman di dalam surat, kita baca dulu ayat 214. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibatum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massatuhumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib.
Ataukah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga? Jadi dengan seluruh amalan yang sudah Allah perintahkan itu, jangan dikira ketika kita mengerjakan itu semuanya, kita langsung gampang saja. Oh, saya sudah haji, saya sudah sholat, saya akan masuk surga. Belum tentu, nanti Allah uji kita juga dari hati kita, Allah uji dari kesabaran kita. Maka di sini kata Allah, apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal cobaan belum datang kepadamu sampai dialaminya orang-orang terlebih dahulu sebelum kamu. Bahwa orang-orang dahulu juga ketika melakukan kebaikan, mereka ada cobaan dan godaan. Sehingga Allah berfirman di dalam surah Al-Ankabut ayat kedua, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Surah ke-29. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Sampai kapan ujian Allah ini berakhir? Yaitu ketika manusia masih hidup di muka bumi ini, maka tidak akan pernah habis ujian itu. Ujian itu terbagi kepada dua, ya Bu ya. Ada ujian yang secara penglihatan manusia itu positif. Ada yang secara penglihatan manusia itu negatif. Contoh apa maksudnya? Ujian yang secara pandangan manusia itu positif, ada yang negatif. Ada orang yang selama hidupnya dari segi harta dia tidak, ibadah juga dia tidak. Itu ujian. Ujian yang langsung jelas negatif. Nah, bagaimana ujian orang-orang yang dikatakan secara pandangan positif? Ada orang yang kaya, taat ibadah, itu juga mereka tetap diuji. Jadi tidak akan pernah lepas ujian. Baik si kaya, baik si miskin, baik yang punya jabatan maupun yang tidak punya jabatan, maka semuanya itu akan Allah uji. Jadi dunia ini adalah tempat kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan seorang itu dikatakan lulus atau tidaknya ujian tersebut? Nanti di akhirat jawaban dari lulus atau tidaknya ketika kita ujian sekarang di dunia ini. Maka ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Allah itu selalu mengatakan kepada orang yang beriman, kamu jangan sekali-kali mengatakan bahwa kamu berkatakan beriman sebelum aku uji, kata Allah dalam surah Al-Ankabut ayat 29. Nah, dari ayat yang 214 ini Al-Baqarah, ada 3 asbabun nuzulnya. Ada yang mengatakan para ulama paling tidak ada 3 katanya. Kenapa sebab ayat ini turun? Yang pertama yaitu Abu Qatadah. Ini Abu Qatadah. Kebanyakan ahli tafsir mengatakan bahwa ayat ini turun ketika perang Khandaq. Jadi ini menurut Abu Qatadah, ayat ini turun ketika perang Khandaq, ketika kaum muslimin mengalami berbagai macam kesulitan dan tekanan dari lawan musuh. Sehingga apa? Jangan kamu berpikir ketika kamu perang itu kamu akan mendapatkan surga, tapi akan banyak ujian-ujian yang engkau lewati ketika kamu berperang. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, ada juga yang mengatakan asbabun nuzul ayat ini turun adalah ketika perang Uhud. Ketika kaum muslimin mundur dari pasukan musuh. Kenapa? Karena ada kesalahan siasat ketika perang, sehingga apa yang terjadi? Sayyidina Hamzah tewas, kemudian Nabi Muhammad SAW juga luka-luka ketika perang tersebut. Sehingga apa? Diuji manusia itu. Tidak selamanya dia kuat atau tidak selamanya seorang itu berhasil terus. Berarti sekali waktu ada ujian yang harus dilewati. Pendapat yang ketiga tentang asbabun nuzul ayat ini adalah bagaimana Allah menguji orang-orang muhajirin yang hijrah ke Madinah dengan meninggalkan harta kekayaan mereka ketika mereka masih di Mekah. Jadi ketika mereka hijrah itu Bu, harta-harta mereka, rumah-rumah mereka, kemudian hasil-hasil padi tanaman mereka semua yang ada di Mekah, mereka tinggalkan karena hijrah ke Madinah. Inilah salah satunya. Kalau kita ingin mendapatkan suatu kebaikan, pasti ada selalu cobaan yang harus kita lewati. Kita kembali ke Al-Baqarah 214. Am hasibatum an tadkhulul jannah walamma. Dalam ayat ini Allah menggunakan bahasanya walamma.
Kalau kita baca terjemahannya, walama ini adalah padahal cobaan belum datang. Walama ini artinya belum. Kata-kata belum dalam bahasa Arab itu ada dua. Ada walam, ada walamma. Ada lam, ada lama. Jadi kalau lam itu juga belum, lama juga artinya belum. Apa bedanya antara lam dengan lama? Contoh, saya umpamakan, ada orang yang mau bertamu ke rumah saya. Kemudian ditanya, si A sudah datang belum? Saya jawab belum. Dengan jawaban belum saya itu, kemungkinannya ada dua. Belumnya itu mungkin dia bisa datang, mungkin dia bisa tidak. Itu kalimat redaksinya lam. Nah, kalau Allah menggunakan redaksinya lama, belumnya itu otomatis pasti dia akan datang. Ini bedanya lama dengan lam dengan lama. Yang maknanya sama-sama belum, tapi kegunaannya beda. Kalau lam saja yang maknanya belum, tapi belumnya itu belum jelas antara mungkin bisa datang atau tidak. Sedangkan kalau menggunakan kalimat lama, belumnya itu pasti akan datang. Jadi setiap orang yang beriman pasti ujian itu akan datang. Jadi ini pengertian dari lama. Am hasibatum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum matsalul ladzina khalau min qablikum. Ataukah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal cobaan belum datang kepadamu seperti dialami orang-orang terlebih dahulu sebelum kamu. Massathumul ba'sa wad-dharra. Mereka ditimpa kemelaratan. Jadi ujiannya apa saja? Mereka ditimpa kemelaratan. Nah, kata-kata kemelaratan ini juga bisa diartikan kalau dengan kondisi sekarang Bu ya, apa pengertian dari ba'sa? Yaitu peluang, ba'sa ini boleh juga bisa diterjemahkan, peluang yang baik itu selalu sedikit. Itu juga dikatakan ba'sa. Jadi peluang-peluang yang kebaikan itu sedikit. Contohnya nih, kalau ada kondisi zaman sekarang, ada orang sekarang sudah corona, ingin coba ngelamar kerjaan sana sini, atau berusaha mencari nafkah, sehingga dia tidak dapatkan, itu bisa dikatakan ba'sa juga. Jadi makna kemelaratan ini adalah kalau bisa diterjemahkan dalam arti lain adalah peluang kebaikannya itu sedikit. Itu ujian yang pertama. Jadi dia mau cari kerja dengan kondisi sekarang, nggak bisa di mana-mana dia dapatkan. Kemudian ba'sa wad-dharra. Pengertian dari dharra adalah sini penderitaan. Itu kalau secara harfiah makna dharra. Tapi kalau diterjemahkan dalam tafsir, apa tuh makna dharra? Peluang keburukannya terbuka luas. Itu pengertian dharra. Itu bagian cobaan. Contoh dalam kehidupan tadi saya katakan, mau cari kerja susah. Ini hal-hal yang baik nih supaya cari jalan halal, dapat nafkah yang halal, susah. Akhirnya apa? Dia lebih banyak memandang doroknya, peluang keburukan itu banyak yang bisa menghasilkan uang, sehingga apa? Dia mencuri, atau dia korupsi, atau dia yang lain-lain sebagainya. Maka inilah dalam kehidupan manusia, manusia itu selalu diuji dalam hal-hal seperti itu dalam kehidupan. Kemudian wazulzilu, ini wazulzilu, sehingga orang tersebut selalu diguncang dengan berbagai cobaan, sehingga dia selalu dibisikkan dengan berbagai atau digoncang. Digoncang ini sama seperti surah Al-Zalzalah juga. Digoncang ini selalu datang bisikan-bisikan yang mengajak orang itu menjadi kepada ke jalan keburukan. Itulah makna wazulzilu. Hatta yaqular rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman berkata, kapankah datangan pertolongan Allah? Ini juga dalam kehidupan ya Bu ya. Sering terjadi kalau dikondisikan dengan sarang. Cari kerja susah sehingga meminta, ya Allah kapanlah engkau berikan aku ini rizki. Ya Allah kapanlah engkau aku dapatkan pekerjaan yang baik. Ya Allah kapankah aku mungkin punya keturunan. Ya Allah kapankah aku punya rumah. Sehingga apa kata Allah? Kalau seandainya dengan modal keimanan engkau dekatkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala, ala inna nasrullahi qarib. Sesungguhnya pertolongan Allah itu sangat
dekat sekali. Jadi ini Bu ya, dengan amalan-amalan yang sebelumnya sudah Allah jelaskan, ada puasa, ada haji, semuanya, jangan dikira ketika kita mengerjakan itu, setelah mengerjakan itu kita langsung bisa ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, cobaan Allah selalu membisikkan dalam telinga-telinga manusia. Sehingga apa kata Allah dalam kita sudah bahas Al-Baqarah 208-nya. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Selalu ada syaitan yang selalu memberikan bisikan ketika kita melakukan kebaikan, sehingga Allah selalu uji kita dengan itu. Kemudian ayat berikutnya, dalam kehidupan bukan itu saja Bu ya ujian, tadi kemelaratan, kemudian ujian itu dengan penderitaan. Ada lagi dalam surah Al-Baqarah, kita sudah tadabbur ini Bu ya. Al-Baqarah 155. Al-Baqarah 155. Apa kata Allah? Walanabluwannakum. Ujian yang paling berat itu adalah kematian, itu 154-nya. Kemudian ujian berikutnya itu yang paling berat adalah kematian. Ujian berikutnya ayat 155, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan. Itu juga sedikit mau buat kebaikan mungkin takut, atau kelaparan, kekurangan harta jiwa, dan bahkan buah-buahan, dan sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi ketika kita dapat ujian, kita harus sabar. Dan kita juga sudah bahas ini Bu, kalau seandainya kita mendapatkan ujian, paling tidak ada 4 solusinya. Pertama, ingat Allah, jangan mengeluh, kemudian perbanyak sholat dan perbanyak sabar. Tidak lain dan tidak bukan tujuan dari ujian itu, paling tidak yang pertama adalah menaikkan kualitas iman. Yang kedua, menguji kesabaran. Yang ketiga, menghapuskan dosa-dosa kita. Kalau kita sabar dengan ujian tersebut. Dalam kehidupan, manusia itu menguji manusia, Allah itu menguji manusia, paling tidak ada 2. Yang pertama dari diri mereka dan harta mereka. Ini kita sudah bahas Bu ya sebelumnya. Manusia itu kalau melakukan perdagangan dengan Allah Subhanahu wa taala ada 2. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Ini kita sudah bahas kemarin juga Bu. Dalam surah At-Taubah yang wa minan nasi may yashri sebelumnya Bu ya. Kata-kata jual beli itu dalam surah Al-Baqarah kita sudah tadabbur juga. Dalam surat At-Taubah ayat yang ke At-Taubah 111. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin itu dari diri maupun harta mereka. Jadi manusia itu ketika melakukan perdagangan dengan Allah ada 2, dari diri dan harta mereka. Dan manusia juga ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dari 2 juga, diri dan harta mereka. Maka kalau seandainya seorang itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala harta yang begitu banyak, harta itu bagian dari ujian. Kenapa? Karena orang kafir itu Bu tadi kita cerita di atas, mereka tuh membanggakan dunia, membanggakan harta, padahal itu bukan tolak ukur. Dikatakan orang itu yang paling baik derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau seandainya kita diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana agar harta itu tidak menjadi ujian dalam kehidupan kita? Maka kita harus infakkan sebagian dari harta kita. Jadi haji sudah, puasa sudah, maka juga orang itu diperintahkan juga untuk berinfak bagi orang-orang yang beriman. Ayat 215-nya. Yas'alunaka madza yunfikun. Sehingga ayat ini ditanya, wahai Rasulullah, kalau seandainya aku punya harta, lebih baik harta ini aku berikan kepada siapa? Maka di sini dikatakan yas'alunaka madza yunfikun. Ayat 215-nya. Mereka bertanya kepadamu Nabi Muhammad tentang apa yang harus mereka infakkan. Maka Rasulullah SAW menjawab, "Qul ma anfaqatum min khair." Harta apa saja yang kamu infakkan hendaknya diperuntukkan jadi kata-kata khair di sini Bu ya, katakanlah qul ma anfaqatum min khair.
Katakanlah harta apa saja yang kamu infakkan hendaknya min khair. Min khair ini dari harta yang baik. Ini kalau kata-kata khair. Sebelum kita jelaskan ke orang tua, anfaqtu min khair. Infakkanlah harta kamu itu adalah harta-harta yang baik. Paling tidak ada beberapa cara harta itu atau beberapa kriteria harta itu dikatakan baik. Ketika kita ingin infakkan. Yang pertama, baik secara mendapatkannya. Yang kedua, baik secara menyalurkannya. Kemudian yang ketiga, baik harta itu digunakan untuk apa? Contoh, ada orang yang banyak hartanya. Tiba-tiba dia mau berinfak, tapi hartanya dari harta korupsi, maka itu tidak baik dikatakan. Bukan infak yang baik. Atau dapat harta dengan jalan yang baik, menyalurkannya juga dengan jalan yang baik. Tapi ketika diberikan kepada orang tersebut, harta yang sudah diinfakkan itu digunakan untuk, contohnya untuk mabuk-mabukan, untuk membeli hal-hal yang tidak bermanfaat, maka itu juga tidak baik. Maka dikatakan infak yang terbaik itu adalah memiliki 3 unsur tersebut. Dapatnya harus baik, menyalurkannya juga harus baik, kemudian digunakan dari harta tersebut juga untuk kebaikan. Itulah dikatakan. Nah, siapa yang berhak pertama sekali menerima infak? Di sini dikatakan Rasulullah SAW mengatakan falil walidain, yaitu kedua orang tua. Jadi kedua orang tua yang pertama kali kita berinfak. Kenapa? Karena kalau seandainya kita melakukan kebaikan kepada orang lain, kita masih bisa membalasnya mungkin lebih dari orang yang berikan kepada kita. Sewaktu-waktu mungkin kita bisa akan balas. Tapi kalau orang tua, itu tidak akan mampu seorang hamba atau seorang anak akan membalas kebaikan dari orang tua. Jadi ada 2 yang tidak bisa kita balas. Yang pertama adalah Allah dan kedua orang tua. Maka inilah orang tua diprioritaskan yang pertama sekali. Kepada siapakah seorang itu berinfak? Yang pertama, falil walidain, yaitu kepada kedua orang tua. Nah, bagaimana kalau seandainya orang tuanya sudah mampu? Maka kita cari yang lain. Ini kalau seandainya orang tuanya juga belum mampu. Maka yang diprioritaskan yang pertama kepada siapakah kita membantu, yaitu kepada kedua orang tua. Kemudian yang kedua, kalau seandainya orang tuanya sudah mampu, kepada siapa lagi kita harus berikan? Wal aqrabin. Orang yang terdekat dengan kita. Abangkah, adikkah. Kenapa di sini dikatakan wal aqrabin? Karena biasanya kalau kita memberikan ke orang lain itu kita mungkin disebut-sebut, si Anu memberikan infak kepada kita, si Anu membantu kita. Tapi biasanya kalau keluarga terdekat itu jarang. Sehingga banyak orang yang keluarga terdekatnya itu masih banyak kekurangan, tapi dia membantu orang lain. Padahal Quran mengatakan kalau dari segi infak, yang terutama kalau seandainya orang tuanya sudah tidak perlu dibantu, maka orang-orang yang terdekat dengan kehidupan kita. Siapa? Abangkah, adikkah, atau pakcikah, atau siapa? Orang-orang yang terdekat. Nah, kalau seandainya mereka juga sudah mampu, kepada siapa? Wal yatama. Jadi wal yatama. Atau kemudian lagi wal masakin dan wabnis sabil. Ibnu Sabil ini juga maknanya sebelumnya saya sampaikan ada 3. Yang pertama, orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang melakukan perjalanan untuk jalan Allah menuntut ilmu, juga bisa dikatakan Ibnu Sabil, bisa dikatakan para penuntut ilmu. Kemudian Ibnu Sabil juga dikatakan bisa adalah orang-orang yang gelandangan, anak-anak gelandangan. Jadi inilah peruntukan infak. Jadi kalau seandainya ibu-ibu ingin infak, saya Ustadz mau infak, kira-kira kepada siapa nih saya harus salurkan uang infak saya? Beda infak dengan zakat ya Bu ya, kalau seandainya infak. Maka ibu lihat dulu, orang tua saya gimana nih? Perlu bantuan nggak? Oh, orang tua saya ekonominya sudah oke. Baru dicek lagi, keluarga saya ada yang perlu membantu, perlu dibantu tidak? Abangkah, adikkah, pakcikah, adik orang tua kah semuanya? Oh, sudah kaya semua. Baru kepada anak yatim. Anak yatim sudah di-manage, mungkin dibantu dengan pemerintah, maka cari lagi orang miskin. Baru kalau tidak ada juga orang miskin kita temukan, cari orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah urutan dalam ketika kita ingin berinfak.
Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Kata Allah di sini, dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah mengetahui. Jadi ini Bu ya, jangan takut ketika kita mengerjakan, Allah itu tidak tahu. Sekecil apapun yang kita kerjakan, Allah pasti akan tahu. Jadi jangan takut ketika melakukan kebaikan. Aduh, nanti tidak ada ganjarannya dari Allah. Aduh, nanti tidak ada balasannya. Sekecil harta apapun yang kita berikan kepada seseorang, maka Allah tahu. Kemudian juga ketika berinfak, ada yang harus kita jaga. Tidak perlu kita harus ungkit-ungkit, tidak perlu kita harus sebut-sebut. Ketika kita juga berinfak suka mengungkit-ungkitnya, maka ini dikatakan seperti dalam surah Al-Baqarah ya Bu ya, dalam surah Al-Baqarah. Dalam surat Al-Baqarah ayat yang ayat ke-264. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu ma lahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir famathaluhu kamathali safwanin 'alaihi turab fa asabahu wabilun fatarakahu salda la yaqdiruna 'ala syai'in mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima seperti orang-orang yang menginfakkan hartanya karena pamer kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaan orang itu seperti batu yang licin yang di atasnya ada debu, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, maka tinggallah batu itu licin lagi. Mereka tidak memperoleh sesuatu apapun dari apa yang mereka kerjakan, dan Allah Maha Pemberi petunjuk bagi orang-orang yang kafir. Maka inilah salah satu. Maka tadi saya katakan dari sekian banyak diperintahkan puasa, diperintahkan haji, diperintahkan untuk infak, tapi ingat, itu kalau seandainya kita tidak bisa melewati ujian dengan bisikan-bisikan atau ria semuanya, maka amalan tersebut tidak terhitung sedikit pun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita jaga. Ini ujian yang pertama ketika kita diberikan harta, kita disuruh menginfakkan harta kita dan menjaga hati kita ketika kita berinfak. Kemudian seorang itu setelah diuji dengan hartanya, kemudian diuji dengan jiwanya. Kita sebelumnya sudah bercerita tentang perang. Maka ayat ini juga, seorang itu juga diuji dengan jiwanya atau dirinya. Apa ayat 216-nya? Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan atas kamu berperang. Jadi sesungguhnya perang itu seorang itu tidak suka Bu ya. Orang yang beriman itu tidak suka perang. Jadi tidak suka, diuji nih. Manusia itu tidak suka untuk berperang. Allah uji diri kita. Orang yang beriman itu suka dengan kedamaian. Maka Allah uji. Kalau seandainya negara kamu, agama kamu dijajah oleh orang lain, kalau walaupun kamu tidak suka dengan perang itu, maka kamu harus tetap berperang. Itulah ujian dalam diri manusia. Maka di sini Allah katakan, wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum. Padahal itu tidak menyenangkan kamu. Jadi perang itu orang tidak ada yang suka dengan perang ya. Tapi kalau seandainya dia memang harus kita bela negara dan agama kita, maka apa kata Allah? Wa huwa khairul lakum. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu padahal itu baik bagimu. Jadi salah satunya ketika kita berperang, baik untuk negara kita, baik untuk generasi kita untuk kedepannya. Walaupun sebenarnya kita tidak suka dengan perang itu. Inilah ujian dalam jiwa kita. Atau sebaliknya, wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu tidak baik bagimu. Kita sesuka dengan, contohnya, suka dengan suatu apapun, tiba-tiba sebenarnya itu tidak baik untuk kita. Contohnya, kita suka punya mobil yang mewah, baju yang bagus, tiba-tiba dengan semua yang itu kita bisa sombong, atau diberikan kendaraannya bagus, kita jalan-jalan saja, sehingga apa? Kita lupa beribadah kepada Allah. Sehingga apa? Itu suka, tapi sebenarnya itu tidak baik untuk kita. Maka kata Allah, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Jadi
apapun yang Allah berikan kepada kita itu sebenarnya yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala, dan seorang hamba itu tidak mengetahui bahwa jangan dikira ketika kita berdoa tidak dikabulkan Allah bahwa itu sebenarnya yang terbaik yang Allah berikan kepada kita. Inilah harus husnuzon kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, ketika seorang itu berperang, jadi dalam manusia itu diuji dua, harta dan diri. Ini sudah saya sampaikan juga yang ayat sebelumnya kita membahas ayat yang ke 191. Nah, di dalam berperang, yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin fi. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang berperang pada bulan-bulan haram. Jadi di sini Bu ya, dilarang berperang di bulan haram. Apa saja bulan-bulan haram Ibu? Ada yang masih ingat? Yaitu bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Ya, jadi dilarang untuk berperang di bulan-bulan yang diharamkan. Ini sudah kita jelaskan sebelumnya. Yas'alunaka 'anil syahril haram qitalin fi. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang berperang pada bulan haram. Apa katanya? Wa qul qitalun fihi kabir. Berperang dalam bulan itu adalah dosa yang sangat besar. Jadi tidak boleh perang di bulan-bulan haram. Tapi kalau seandainya musuh yang menyerang kita, maka kita berhak untuk menjaga pertahanan. Tapi kalau kita yang memulainya dahulu itu tidak boleh. Wasaddun an sabilillahi wa kufrum bihi wal masjidil haram wa ikhraju ahlihi minhu akbaru 'indallah. Tetapi menghalangi orang dari jalan Allah, ingkar kepadanya, menghalangi orang-orang masuk ke Masjidil Haram dan mengusir penduduk dari sekitarnya lebih besar dosanya dalam pandangan Allah. Jadi kalau kita juga melakukan keburukan di bulan Muharram ini, bulan-bulan yang diharamkan Allah, maka ganjarannya juga lebih besar. Contoh saja dalam kehidupan, kalau kita menyakiti orang yang mungkin mulia atau jabatannya yang tinggi, pasti hukumannya juga berbeda dengan orang yang biasa-biasa saja. Maka begitu juga Bu ya, ketika kita melakukan keburukan di bulan yang mulia, dimuliakan Allah, maka hukumannya juga berbeda dengan bulan yang lain-lainnya. Contoh ketika bulan Ramadan, orang semua sibuk beribadah, tiba-tiba dia buat maksiat, pasti beda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena bulan itu dimuliakan tapi kita mengotorinya. Maka itu juga beda balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Wala yazalul ladzina yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Saya baca lanjutannya. Lebih besar dosanya pandangan Allah. Sedangkan fitnah, ini saya sudah jelaskan. Sedangkan fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Kata-kata fitnah itu di sini bisa diartikan penindasan atau penyiksaan. Jadi kita kemarin sebelum sudah saya jelaskan beda dengan fitnah yang seperti kita di Indonesia. Fitnah ini contohnya penindasan. Jadi kalau ada orang ketika perang, ada larangan-larangan dalam perang sebelumnya saya katakan. Yang pertama, dilarang kita menindas, menyakiti pelan-pelan. Kalau ingin bunuh langsung, atau ketika itu orang kafir ya Bu ya, ketika itu melakukan penindasan kepada orang pelan-pelan, sehingga apa? Dia tidak langsung mati, merasakan sakit dulu baru mati. Kemudian larangan-larangan dalam perang berikutnya, dilarang membunuh anak-anak, dilarang membunuh wanita hamil, dilarang merusak kota-kota, dilarang merusak juga tempat-tempat umum, dilarang mengkhianati kesepakatan. Kalau seandainya sudah ditentukan damai, tidak boleh kita mengingkari kesepakatan tersebut. Mereka tidak akan berhenti memerangi kamu sampai kamu murtad. Jadi orang kafir itu memang selalu seperti itu ya. Inilah ujian juga bagi kita. Keluar dari agamamu. Jika mereka sanggup, siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, lalu dia mati dalam keadaan kekafir, maka amal mereka di dunia dan di akhirat sia-sia. Dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Jadi ketika ada seseorang, contoh si A ini, ketika pertama dia Islam, Muslim, dia rajin sholat, dia rajin puasa, rajin zakat, berinfak semuanya. Di pertengahan perjalanan dalam kehidupannya, dia tergoda dengan bisikan syaitan dan bisikan manusia. Sehingga dia pindah murtad ke agama lain, tiba-tiba ketika dia meninggalnya berada dalam kekafiran, maka seluruh apa yang pernah dikerjakannya ketika dia beriman dahulu, itu semua sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian jadi infaknya, amalan yang sebelumnya, infaknya, hajinya, jihadnya, kemudian berbakti kepada orang tuanya, tidak memakan hal-hal yang tidak baik,
semuanya itu akan sia-sia ketika dia sudah murtad keluar dari Islam. Kemudian innalladzina amanu walladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itulah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Sampai di sini saja tadabbur kita, Bu, sampai ayat 218. Jadi kesimpulannya, apa kesimpulan yang bisa kita ambil dari ayat ini adalah yang pertama, orang yang beriman itu ketika melakukan kebaikan tidak segampang yang dipikirkan, sudah puasa, sudah zakat, sudah haji, sudah. Tapi di dalam setiap amalan-amalan tersebut ada ujian yang harus bisa kita lewati. Sehingga lulusnya ujian itu diterima atau tidaknya amalan yang kita kerjakan itu nanti di akhirat tolak ukurnya. Kita tidak tahu sekarang, mungkin ada orang yang berinfak, tapi dalam hatinya dia ingin dipuji orang lain. Orang lain tidak bisa menilai, tapi di hatinya dia tidak menyangka, ini gara-gara saya nih dia bisa seperti itu. Maka hasil ujian tersebut tahu atau tidaknya ketika di akhirat kelak. Itu ujian dari setiap amalan kita. Kemudian orang juga itu diuji dalam kehidupannya dari segi harta dan dari segi jiwa mereka. Dan seorang juga sebelumnya kita bahas sebelumnya, manusia itu juga ketika melakukan perdagangan dengan Allah, ketika kita ingin mendapatkan keuntungan yang besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala, juga yang dilakukan juga ada dua, dari segi harta mereka dan jiwa mereka. Ini saja tadabbur kita sampai ayat 218. Silakan ada yang mau tanya, Ibu. Makanya dalam kehidupan ini terkadang ujian itu bukan berarti yang baik itu tidak ujian. Walaupun dia lihat punya rumah besar, ibadahnya rajin, itu juga ujian. Mana dalilnya? Dalam surah Al-Anbiya surah 21 ayat ke-39. Surah 21 ayat 39. Ayat ke-39, Ibu ya. Kullu nafsi, ayat 35, maaf Ibu. Bukan ayat 39. Surah Al-Anbiya surah 21 ayat ke-35. Kullu nafsin za'iqatul maut. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Dan kamu akan dikembalikan kepadanya dikembalikan hanya kepada kami. Jadi keburukan dan kebaikan itu adalah cobaan. Kenapa? Ada orang mungkin yang jalan kaki, dia hidupnya tenang, tapi mungkin ada orang yang mobilnya banyak, kemudian rumahnya besar, jiwanya tidak tenang. Dan itu bagian dari ujian. Ada mungkin orang yang rumah biasa-biasa saja tapi bisa tidur nyaman. Tapi ada orang yang rumahnya besar juga tidak bisa tidur nyaman, kepikiran saja. Maka semuanya mungkin Allah uji dia dari segi hartanya tapi tidurnya nyaman. Dia jalan kaki tapi dia menikmati. Ada orang yang rumahnya semuanya tapi tidak nyaman dalam hal apapun. Dan itu semua memiliki cobaan dalam setiap kehidupan. Maka di sini dikatakan juga dalam surat Al-Fajr, Allah berfirman dalam surah Al-Fajr, Ibu, ayat 15 dan 16. Dalam kehidupan manusia itu kadang manusia suka mengeluh. Maka di sini Allah berfirman dalam surah Al-Fajr. Diberi kebaikan juga mengeluh, diberikan keburukan juga dia mengeluh. Ayat 15 dan 16. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amah fayaqulu rabbi akraman. Ayat 15-nya. Maka adapun manusia apabila Tuhan mengujinya lalu dia memuliakannya dan memberinya kesenangan, maka dia mengatakan Tuhanku telah memuliakanku. Belum tentu ya Bu, itu belum tentu. Mungkin itu ujian dari Allah. Tapi sebaliknya, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah fayaqulu rabbi ahanan.
Namun apabila Tuhan mengujinya lalu membatasi rezekinya, maka dia mengatakan Tuhanku telah menghinaku. Apa kata Allah? Kalla. Allah jawabnya sekali-kali tidak. Itu berarti bukan. Kalla, sekali-kali tidak. Maka inilah ibu-ibu ya, sesungguhnya setiap kita ketika kita menjalani kehidupan di dunia ini, semuanya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa tidak kita melewati ujian tersebut? Kalau seandainya kita bisa melewatinya, maka luluslah ujian kita, dan hasil ujiannya, hasil raportnya baru kita terima nanti di akhirat kelak. Sekarang adalah masa-masa ujian. Ustaz, saya bertanya, Ustaz. Ya, Bu. Ustaz, bagaimana pandangan Ustaz kalau misalkan nih saya mendapat satu hadiah dari seperti cabutan bertuah atau apa begitu, Ustaz, yang berupa uang, kemudian saya infakkan atau sedekahkan ke fakir miskin begitu, kira-kira bagaimana? Kan saya mencarinya tidak saya mencari, Ustaz. Jadi itu atas dasar undian begitu, Ustaz. Ya. Undiannya undian yang dari segi halal atau tidak, Bu? Ini dicek juga. Ya, ada undian mungkin kan dibuat jalan kaki, lomba jalan kaki, contohnya olahraga pagi, dikasih kupon setiap peserta. Kemudian nanti dari panitia memberikan hadiah, tapi diacak contoh kuponnya. Akhirnya dapat uang mungkin sekitar 1.000 ringgit. Nah, ketika ada seperti itu, kita tidak ada menanam modal, bukan berarti kita harus patungan, sehingga nanti rezeki-rezekian kita sudah mengeluarkan modal, itu namanya seperti judi. Tapi kalau seandainya dari panitia sudah mengadakan, kemudian kita dapat hadiah undian, kita infakkan ke orang lain, maka kita mendapatkan itu harta yang terbaik. Tapi kalau seandainya kita sudah patungan seperti judi, kemudian kita berlomba-lomba untuk mendapatkan yang menang, maka itu sudah termasuk hukumnya judi, Bu ya. Lihat konteksnya kita dapatkan uangnya, dan undiannya dilihat juga bagaimana caranya, Bu. Baik, Ustaz. Terima kasih. Maka kalau seperti itu tidak boleh, karena di sini yang diinfak itu adalah ul anfaqtum min khair. Infakkanlah harta yang baik, baik dari segi mendapatkannya, baik dari segi menyalurkannya, baik juga dari segi di penggunaannya. Banyak juga orang ketika menyalurkannya dari atas mungkin 1 juta, tiba-tiba sampai duitnya tinggal 500.000 lagi. Ketika menyalurkannya duitnya sudah dipotong-potong, nggak tahu kesana kesini. Sehingga apa? Harta hak orang lain itu tidak baik dalam menyalurkannya. Seperti itu, Ibu. Kalau dalam segi misalkan hiburan begitu ya, kemudian diacak namanya, saya mendapat hadiah berupa uang begitu. Kira-kira itu dari segi halal haramnya bagaimana itu, Ustaz? Untuk diinfakkan maksudnya. Kita menanam modal, Ibu, dan menanam modal kan judi itu seperti itu, Bu ya. Kita menanam modal. Kalau kita menanam modal contoh 1.000 ringgit, kalau kita dapat undian maka kita akan dapat 10.000 ringgit. Maka itu sudah terhitung judi, seperti itu, Bu. Bukan, Ustaz, bukan untuk menanam modal atau apa. Ini hanya seperti wal gas macam itu, kayak cabutan gitu lah. Gitu saja. Jadi nggak ada ikut partisipasi apa uang atau apa saya di situ. Kalau itu halal, insya Allah nggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa. Karena kita tidak menggunakan modal, itu bukan bagian dari judi. Contoh nih, ada arisan keluarga, mungkin ada orang yang memberikan dana, kemudian ya arisan keluarga, tiba-tiba ada donaturnya, mungkin dari sekian keluarga ada yang kaya raya, supaya mungkin keluarga tuh happy, kumpul bareng keluarga, kemudian diberikan hadiah dengan cabutan. Itu tidak masalah. Kenapa? Karena kita tidak menanam modal. Itu dari kantor, Ustaz. Dari kantor, kemudian diajak pada satu acara begitu, kemudian annual dinner kayak gitu. Kemudian diajak nama suami saya keluar dan dapat uang. Nah, lucky draw kali Mbak Heni, Ibu Heni. Kenapa? Lucky draw kayaknya. Ya, seperti lucky draw. Pinter. Terima kasih. Cuma seperti itulah Ustaz. Jadi saya bukan berupa barang, karena dia berupa nggak tahu apa barang itu perlu atau tidak perlu, karena kebanyakan dari situ di office itu kayaknya malas untuk membelikan sesuatu atau barang. Jadi berupa uang begitu, Ustaz. Jadi kita nggak ada tanam modal apa-apa di situ, dia hanya acara annual dinner kayak gitu.
cabutan bertuah door prize atau apa kayak gitu tuh keluar nama suami saya dan uang gitu. Jadi kita ingin mensedekahkan atau apa begitu, itu nggak apa-apa ya Ustadz ya? Ya nggak apa-apa Ibu, karena memang sebelumnya kita tidak ada menanamkan modal. Karena kalau biasa kita menanamkan modal, itu biasa kita sudah ada, saya harus balikkan modal saya nih. Nah itu sudah terpikir, itulah judi Bu. Orang yang berjudi kan seperti itu. Iya. Contoh nih, saya menanamkan modal 500 ringgit. Pasti terpikir saya, gimana paling tidak modal saya balik. Jangan sampai saya terhitung rugi. Tidak ada yang kalau seandainya tidak ada yang merasa dirugikan itu oke. Tapi kalau orang sudah menanam modal, pasti ada orang yang merasa dirugikan di dalamnya, dan itulah judi. Dan lagi satu itu termasuk yang Ustadz bilang tadi, menanam modal berarti seperti orang arisan juga nggak hukumnya nggak baik ya Ustadz ya. Arisan, kan ada arisan panci, arisan tas kayak gitu. Arisan itu sebenarnya menanamkan kita untuk berjiwa menghutang, itu sebenarnya tidak baik secara arisan itu. Iya. Arisan itu menanamkan jiwa kita berhutang, sedangkan Rasulullah itu selalu berdoa dalam setiap harinya dihindarkan dari hutang. Ya, baik Ustaz. Terima kasih Ustaz. Ini Bu Neti nanya, Assalamualaikum Ustaz, jika kita menabung di bank konvensional dalam bentuk deposito dan bunganya kita infakkan untuk membangun masjid atau memberi ke anak yatim, apakah hal? Nah, yang namanya riba, contoh kita menabung ya Bu ya, yang namanya riba itu memang dilarang. Tapi dengan kondisi mungkin di Indonesia ini nggak mungkin kita simpan uang, contoh nih, punya uang 1 karung disimpan dalam kamar juga tidak baik, juga mungkin ada kekhawatiran. Maka paling tidak kita mencoba menabung, kalau seandainya belum ada yang totalitas 100% syariah, paling tidak kita menuju ke bank syariah. Nah kalau seandainya juga tidak, contoh kita punya uang 500.000, maka kita yakinkan di bank itu uang yang 500.000 itulah kalau bank di konvensional uang kita. Maka kalau seandainya ada bunganya, jangan jadikan bunga itu untuk pembangunan kebaikan-kebaikan. Paling tidak kalau seandainya digunakan bunganya itu sayang, mubazir daripada di tangan orang-orang yang tidak manfaat, bangunkan seperti kamar mandi umum, toilet umum, tong sampah umum, gunakan untuk seperti itu juga Bu. Jangan gunakan ke masjid. Kenapa juga saya tanya Bu, di Mekah dan Madinah itu tidak ada infak Bu. Kalau seandainya ada kotak infak, Mekah dan Madinah itu mungkin sudah orang paling banyak infaknya di sana, benar Bu ya? Tapi Mekah Madinah itu tidak ada. Tidak ada Ustaz, iya. Salah satunya apa? Menghindari dari uang-uang yang subhat masuk ke kota suci tersebut. Seperti itu Bu. Takutnya ada orang yang infak dari uang-uang yang tidak jelas, maka itulah salah satu menghindarinya selain dari faktor-faktor yang lain. Maka kalau seandainya kita memiliki uang-uang deposit, uang-uang bunga bank, kalau daripada mungkin, ini gimana Ustaz, bunga banknya sekitar 5 juta, contohnya sekarang mungkin banyak uangnya, daripada nanti lari ke tangan orang yang tidak jelas, kalau seandainya memang Ibu gunakan juga, jangan digunakan untuk hal-hal anak yatim, orang penghafal Quran, karena itu mempengaruhi juga nanti bagi mereka dalam proses menghafal Qurannya. Atau masjid, kenapa masjid nih sudah megah, tapi jamaahnya tidak ada? Kenapa? Mungkin membangunnya dari uang yang kurang barokah, sehingga masjidnya nampak besar tapi jamaahnya tidak ada. Itu salah satu faktornya juga. Jadi kalau seandainya kita ingin menginfakkan uang, menggunakan uang yang seperti itu, paling tidak gunakan juga tempat-tempat seperti ya bangun toilet umum, tong sampah umum, seperti itu. Itu jawabannya Bu Neti. Ada lagi Bu pertanyaan? Untuk tadabbur kita sampai ayat situ saja Ibu, karena nanti ayat berikutnya sudah pembahasannya beda lagi tentang khamar, minuman keras. Tentang judi, dan ini pertanyaan ini tentang khamar, tentang judi, itu pembahasan berikutnya. Ustadz, iya. Mau nanya, ada teman ngajak untuk berinvestasi falas, Ustadz. Investasi apa Bu? Falas dolar gitu loh, valuta asing, Ustadz. Nah, suami sih ada baca-baca sedikit ya Ustadz, katanya itu nggak boleh ya Ustadz, haram atau gimana tuh Ustadz? Jadi ya, investasi kita kurang paham sistemnya Ibu. Jadi kayak kita nyimpen uang gitu loh Ustadz, nyimpen uang,
Nanti sama mereka dikelola atau gimana. Jadi setiap bulan kita dapat kayak dividennya gitu loh Ustadz. Iya, atau penanam modal, itu mungkin penanam modal bahasanya Bu. Saham mungkin ya, Mbak. Iya. Iya, nanti kalau penanam modal itu nanti ada lagi hukum fikihnya beda lagi Bu. Jadi kalau kita sebagai penanam modal nih, saya sibuk nggak punya waktu untuk contoh nih penanam modal. Ada orang mau bangun apartemen atau membangun perumahan. Saya nggak bisa nih, tapi duit saya banyak. Saya nggak bisa kerja harus bangun apa namanya perumahan. Maka saya sebagai penanam modalnya saya tidak kerja. Maka itu nanti ada istilah bagi hasil. Itu dalam hukum fikih juga ada lagi nanti Bu. Jadi kayak bermain saham kayak gitu-gitu tuh sebenarnya boleh ya Ustadz? Lihat dulu modenya Bu. Lihat dalam akad di dalamnya juga. Ada unsur-unsurnya bagaimana juga di dalam. Maka harus dicek secara detail. Jadi ada orang bermain saham, kalau seandainya kita secara logika sesuai dengan syariat itu boleh. Contohnya tadi saya katakan, ada orang nggak punya modal, saya uang banyak, mau buat properti perumahan, saya nggak punya waktu karena saya punya kerjaan yang lain, saya pinjamkanlah uang dia 100 juta, tiba-tiba dijual rumah itu dengan dibangun, dijual, dapat keuntungan, kita buat kesepakatan, dari keuntungan kita akan bagi 2, maka seperti itu dibolehkan. Oh, tapi kalau bentuk usahanya nggak kelihatan, Ustadz. Jadi jadi kalau yang saya itu gharar namanya Bu. Gharar itu ketidakjelasan dalam jual beli ada gharar, dalam bagi seperti itu juga ada gharar Bu. Jadi harus jelas. Jadi dan itulah yang namanya subhat. Nah, seperti itu jatuhnya bisa jadi haram ketika tidak jelas. Maka harus ada sebenarnya dalam bank itu jadi riba atau tidak, semua selain yang lainnya hitung-hitungannya akadnya Bu. Akad itu juga menentukan itu menjadi halal dan tidaknya. Jadi harus jelas gimana sistemnya, nampak yang mau kita jadikan investasinya. Ini kita nggak ngerti di kemana kan ini duit kita. Lari ke tempat perjudian kah? Dari tempat keburukan kah? Kita juga nggak ngerti Bu. Iya betul Ustaz. Nah dan itu adalah subhat seperti itu. Maka tidak boleh. Maka kalau seandainya saya contohkan tadi nih, ada orang mau bangun perumahan nggak punya modal, uang kita banyak, dan kita sepakat dengan pihak pembangunan rumah tersebut, oke, saya tanamkan modal saya nanti hasil bagi 2, nah, itu oke, karena jelas. Tapi kalau digunakan mungkin untuk membangun tempat-tempat perjudian atau beli-beli ini, itu maka subhat. Ya. Ya, itu aja Ustaz. Terima kasih. Ya Bu. Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini. Ada pertanyaan lagi, Bu? Udah, Ustaz. Ya. Ustaz, sebentar dikatakan lagi, Ustaz. Mana, Bu? Iya, Bu. Ustaz, apa sih hukumnya jika kita bekerja, tapi perusahaan kita itu mendapat suntikan dana dari badan-badan yang tidak Islami gitu loh Ustadz, misalnya dari perjudian lah kayak gitu seperti Ustadz gitu. Ya, tapi kita bekerja di situ gitu loh, di perusahaan itu gitu. Ya, ada dalam hadis dikatakan bagaimana penjual khamar, maka si penjualnya juga dilarang, si pembelinya juga dilarang, dari yang mendistributorkannya juga semua dilarang. Itu ada kaitan dengan khamar. Nah, bagaimana kalau dengan seperti itu, maka itu dilarang. Tapi paling tidak ambil sisi yang lebih mudaratnya lagi, Bu. Kalau seandainya kita ketika ada pekerjaan seperti itu, kita berusaha mencari kerjaan yang lebih baik. Contohnya, nah di samping mencari kerjaan yang lebih baik, kita tidak boleh langsung resign. Kenapa? Melihat mudaratnya. Melihat mudaratnya, kalau seandainya saya tidak kerja, nanti bagaimana mungkin anak sekolah, makan di rumah, istri semuanya. Tapi kita sudah punya niat untuk hijrah ke cari tempat yang lebih baik. Jadi kalau kondisinya yang darurat seperti itu, tapi kita sudah punya niat hijrah, insya Allah dimaafkan. Seperti itu, Bu. Oke, baik. Terima kasih, Ustaz. Ustadz, mungkin ini menyambung dengan Bu Erni tadi, yang penanam modal itu yang saham lah istilahnya gitu ya, Pak Ustadz. Kita tanam modal kita di situ, nanti mereka yang menghitung, maksudnya, oh hari ini rate-nya sekian, oh bagus nggak nih? Bagus enggak, atau maksudnya lebih tinggi atau lebih rendah dari kemarin, misalnya seperti itu. Itu juga termasuk itu ya Pak Ustadz?
Iya, itu termasuk juga Bu, karena itu bahasanya mengundi nasib. Oh iya. Itu tidak boleh juga Bu ya. Makasih Pak Ustadz. Oke Bu, kalau tidak ada lagi kita cukupkan. Insya Allah besok ya Bu ya. Mudah-mudahan ibu-ibu semuanya besok ada waktu untuk menghadiri acara pengajian Ustazah Haniah Salwana ya Bu ya, di jam 9 waktu Malaysia atau jam 8 waktu Indonesia. Mudah-mudahan Allah berikan kita kelapangan waktu untuk bisa sama-sama hadir di pengajian Ustazah. Ini saja mungkin yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Kita tutup dengan doa yuk. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم اجعلنا من أهل القرآن اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, ini saja dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.